Mana korban santetnya? Ini Pak, mari Pak, masuk Pak. Ini. Iya Pak. Ini korban santet sudah berapa lama ini? Kurang lebihnya setengah bulan Pak, 15 hari lah kurang lebihnya. Ini Pak, Bapak kenapa pakai ini? Baunya sangat amis Pak. Hah? Dan saya nggak kuat. Pakai masker? Iya, sangat nyengat sekali Pak. Baunya. Kalau dekat ke situ amis. Amis sekali Pak. Sampai saya nggak kuat, kenapa saya pakai masker. Jadi Pak Suradi ini apa statusnya dengan korban ini? Saudara saya Pak. Oh, jadi saudara Anda ini? Iya benar. Saudara Anda? Iya. Saudara Anda yang kena santet? Iya Pak. Minta tolong Pak Ustadz. Ini kan di kampung sini kan ada dukun yang bernama Dorman. Iya benar Pak, benar. Ini ya yang benar jadi korbannya salah satunya. Iya benar Pak, dia ini. Jadi kenapa bisa seperti ini? Anda tahu ceritanya? Ya kalau ceritanya sih siapa memang pengikut Dorman, kalau katanya dia menolak itu bakalan disantet. Intinya si dukun Dorman itu mengajak seseorang untuk ngikut dengan dia. Iya benar. Jadi kalau nggak mau ikut ritual nanti jadinya seperti ini. Iya Pak, makanya saudara saya ini sempat menolak dia ini. Menolak akhirnya disantet. Iya benar. Nah jadi benar sahabat ya, ternyata si dukun Dorman yang saya datangi kemarin 7 orang itu salah satunya bapak ini ya. Jadi Pak Suradi ini kok bisa tahu dia yang kena santet? Apa pergi sendiri atau pergi berdua waktu itu? Ya dia sendiri itu katanya ada temannya, cuma saya nggak ngikut Pak, karena saya menghindar, karena saya takut kejadian seperti ini. Oh, jadi ini sudah berapa lama ini seperti ini dia? Ya kurang lebihnya 15 harian Pak, kurang lebihnya itu. 2 mingguan. Iya, seingat saya itu Pak. Jadi sekitar 2 minggu. Ini gini-gini aja. Sudah dibawa ke dokter belum? Sudah Pak, sudah kebawa kemana-mana, bahkan nyampe saya jual motor pengobatin dia ternyata nggak ada hasilnya Pak. Dalam waktu 2 minggu itu Anda sudah bawa pengobatan kemana-mana, termasuk Iya, dokter juga. Sudah dikasih obat juga, nggak sembuh-sembuh. Kayak gini-gini aja. Iya. Nah ini sahabat ya. Coba ini boleh saya buka ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Nah ini yang perlu saya pertanyakan, ini hitam-hitam ini kejadiannya baru-baru ini apa pas waktu mulai disantet? Ya kalau untuk kejadian saya kurang tahu Pak. Dia tuh kan dia bangun subuh tuh mau sholat, tak tahu dia teriak. Nah dia tuh nggak bisa bangun. Jadi kejadian santetnya itu subuh-subuh? Iya, ketika dia mau atau sholat malam subuh sebelum subuh? Iya Pak, sebelum subuh. Oh jadi ketika dia mau bangun itu dia sudah teriak-teriak gitu? Iya teriak-teriak, jadi saya kaget. Keluarga itu. Itu tapi kejadiannya sebelumnya dia pernah sempat ketemu si dukun Dorman itu? Sempat Pak, sempat sekali. Pernah diancam gitu apa gimana? Ya kalau soal diancamnya saya kurang tahu Pak. Cuma kalau dari cerita dari saudara saya ini, kalau dia nggak mau ngikut katanya bakalan disantet. Nah dia ini nggak percaya. Oh awalnya dia nggak percaya gitu? Tapi ternyata ini yang terjadi Pak. Saya minta tolong Pak Ustadz untuk menyembuhkan saudara saya Pak. Siapa tahu ada jalannya Pak Ustadz menyembuhi saudara saya. Saya minta tolong sama Pak Ustadz. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua, ini memang sudah sangat parah ini ya, sudah 2 minggu ini. Jadi gini Pak Suradi ya, saya kemarin juga sempat mendatangi si dukun Dorman itu. Dia memang sudah berkata bahwa di kampung ini ada sekitar 7 orang yang sudah menjadi korbannya. Ya satu di antara 7 orang itu ya ini saudara bapak ini yang jadi korbannya. Memang dukun Dorman itu paling dukun yang ditakutin Pak di warga sini. Sudah lama dukun itu? Sudah lama. Sudah lama? Sudah lama. Cuma nggak ada yang berani untuk ngebentrok rumah dia, tuh nggak ada yang berani. Bahkan dia yang mengancam. Apabila ada yang berani, itu tadi Pak, akan dibuat sakit-sakitan. Oh jadi kalau ada yang seperti ini akan dibuat sakit-sakitan terus kalau ada yang mau menolak ikut. Iya Pak. Oh jadi di kampung ini ada dukun yang bernama Dorman
dan dia itu mengancam bagi orang yang tidak mau ikut. Iya, Pak. Benar. Jadi kisah itu sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama sekali, Pak. Cuman baru ini kejadian. Baru ini aja, Pak. Kejadian dia berani menyantet di satu kampung sendiri tempat Iya, benar. wilayah dia. Sampai heran, Pak, entah kayak mana tuh orang, Pak. Gak ada satupun yang berani untuk menegur Pak Darman tuh. Pak Dorman, dukun Iya. Dorman itu. Iya, Pak. Coba ambilkan saya air 1 gelas. Baik, Pak. Ah, Air aqua gak apa-apa ya, Pak? nggak apa-apa, yang penting air. Intinya air 1 gelas saja. Dia teriak-teriak kepanasan gini terus ya. Iya, Pak. Setiap malam, bahkan sampai pagi pun kayak gitu, Pak. Coba ini ada buat bukanya. Bisa dibuka nggak ini? Sambil pipetnya bentar ya, Pak. Ah. Nah, begini sahabat keadaannya ya. Jadi keadaan korban santet itu ya seperti ini. Kelihatan kameramen ya? Iya. Hah? Ini agak sedikit memar, bukan sedikit ya, banyak kalau saya katakan. Di bagian sini memang sedikit, sininya yang banyak. Dia teriak kepanas-panasan kayak gini. Sudah dibuka ini? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. 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 Ini karena dia sedang kepanasan, jadi saya buatkan air doa. Ya, insya Allah mudah-mudahan setelah air doa ini dicipratkan ke tubuhnya, nanti akan meringankan rasa panasnya. Dan nanti saya akan membuang juga pengaruh sihir ataupun santet yang ada di tubuhnya. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yasma'u ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi shay'un kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina, 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 Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazilu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazilu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazilu adh-dhalimina illa khasara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dipegang. Nah, dia sudah mulai dingin tubuhnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, ini tubuhnya mulai bergetar, ini bertanda sihirnya ini bereaksi di tubuhnya. Berusaha ada perlawanan ini. Lihat tubuhnya mulai bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhuma wa huwa العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terus pegang, Pak. Pegang terus. Saya akan mencabut sihir, santet, termasuk jin-jin yang menguasai tubuhnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi. Ya Allah Akbar. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Udah lepas, nggak apa-apa. Itu sempat tadi ada perlawanan aja dari sihir atau santet dan juga jin yang menguasai. Jadi kalau santet sihir itu memang dibarengi dari jin, ya. Jadi kalau ada perlawanan itu wajar, ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan doa, maka yang namanya jin kafir ataupun pengaruh-pengaruh sihir itu akan mengadakan perlawanan dahulu, ya. Perlawanan itu antara siapa yang paling kuat.
ya. Tapi kan kita tahu bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Jadi sekuat-kuatnya santet insya Allah mudah untuk dihilangkan. Yang penting kita berdoa. Ini belum selesai prosesnya. Nanti ada proses berikutnya. Ini baru pengeluaran saja, tapi belum pemulihan, ya. Nanti ada masa pemulihannya. Ya. Itu. Bismillah. Pak, sebentar, Pak. Ini diangkat lagi di siniin. Itu dikasih bantal lagi. Nah. Nah, cukup. Duduk sini aja nggak apa-apa. Duduk sini. Udah duduk aja. Udah, biarin. Nah, ini memar ini nanti akan hilang, ya. Pengaruh santetnya sudah hilang. Ini nanti akan hilang. Perjalanan hari, sehari, 2 hari, 3 hari, insya Allah nanti semakin pudar, ya. Berarti nggak perlu kita bawa ke dokter lagi ya Pak ya? Ya, kan kemarin sudah dibawa. Iya Pak. Ya kan, sudah dikasih obat tapi belum ada efeknya, ya karena memang ini penyakit non medis. Ya, jadi penyakit non medis sama penyakit medis itu berbeda. Kalau penyakit medis biasanya dilayani secara medis dengan kedokteran, dengan obat-obatan, insya Allah ada efeknya dan bisa sembuh. Tapi kalau penyakit non medis ya harus dengan media doa juga. Ya, media doa itu maksudnya untuk mengeluarkan suatu sihir-sihir ataupun pengaruh-pengaruh secara gaib. Ya. Nah, tapi kalau untuk penyembuhan itu Allah yang menyembuhkan. Doa itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi untuk agar segala bentuk kezoliman itu hilang. Amin. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini sebagai contoh juga untuk para sahabat-sahabat semua ya, bahwa dimanapun tempat kita berada, yang namanya doa itu jangan pernah ditinggal, jangan pernah dilupakan. Kita berdoa itu artinya kita menandakan bahwa kita ini hamba, kita meminta kepada Allah, dan kita juga menandai bahwa diri kita ini adalah orang yang lemah karena kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi kalau kita ini nggak ngerasa diri kita lemah, ya itu tadi, kita sampai lupa dengan Allah untuk berdoa, untuk memohon perlindungan, untuk meminta sesuatu sama Allah, ya, karena kita sombong tadi. Nah, jadi jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sombong. Semua bentuk aktivitas kita diawali dengan doa, minta sama Allah keselamatan, kelancaran, keberhasilan. Nah, salah satunya ya ini saudara dari Pak Jumari ini kan dalam keadaan santet seperti ini, ya sebenarnya harus banyak-banyak dibacakan doa agar hilang pengaruh santetnya. Sebenarnya untuk bacaan-bacaan itu tidak sulit sahabat ya. Aslinya kalau meruqyah seseorang itu cukup membacakan Fatihah, cukup Qulhu 3 kali, Al-Falaq, Anas, ayat kursi. Nah, itu juga sahabat bisa mau membersihkan diri secara mandiri ya. Nanti saya akan ajarkan kepada para sahabat-sahabat agar diri sahabat itu terlindungi dari pengaruh sihir atau santet. Ini satu dulu ya, mungkin saat ini. Nanti ada pelajaran berikutnya. Ini pelajaran satu dulu. Sebelum sahabat tidur malam. Ini kan kejadian di malam hari ya. Sering sihir itu terjadi di malam hari. Kejahatan itu sering terjadi di malam hari. Nah, jadi sebelum sahabat tidur malam, sahabat diusahakan mengambil air wudhu dulu. Mengambil air wudhu itu manfaatnya sangat banyak sahabat. Yang pertama, ketika sahabat meninggal, dicabut nyawanya ketika sedang tidur sama Allah, bukan karena penyakit, bukan karena disantet ataupun bukan karena hal lainnya, karena memang sudah ajalnya. Tapi ketika sahabat sebelum tidur itu mengambil air wudhu dahulu, maka sahabat itu tidurnya sudah dihitung ibadah. Jadi secara hukum Islam tidur itu hukumnya mubah ya. Tapi kalau kita berwudu, nah jadi itu menjadi pahala sahabat. Nah, jadi kita seperti beribadah ya. Jadi orang yang beruntung itu ketika meninggal dalam keadaan suci. Nah, dan yang kedua sahabat sebelum tidur itu baca ayat kursi sebanyak 3 kali ya. Baca ayat kursi sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baca doa mau tidur. Membaca doa mau tidur. Nah, setelah itu sahabat tidur. Ada pula amalan berikutnya tambahan. Nih sahabat ya, tambahan. Bagi-bagi sahabat yang ingin mengamalkan silakan. Nah, agar terhindar dari
api neraka. Sahabat ketika tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dilanjut baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Nah, jadi setelah itu sahabat tidur. Nah, jadi amalan-amalan yang simpel ada. Ada juga mandi ayat. Kalau mandi ayat nanti mungkin saya akan membahas di video selanjutnya karena memang ada sangat sedikit panjang pembahasannya. Jadi ini juga buat pembelajaran Pak Jumari ya. Iya Pak. Bukan berarti setelah saya obati nanti aman dari sihir, tidak ya. Ya intinya ketika sudah ini nanti dipagari. Setelah dipagari dalam artian ya harus ibadah juga, harus rajin baca Quran, ibadah, sholat 5 waktunya ya. Iya. Sering berzikir ya. Artian bukan kita karena pengen terhindar dari santet, tidak ya. Justru ibadah itu dilakukan agar kita terhindar dari api neraka. Kalau hal-hal seperti ini mungkin masih biasa-biasa saja. Ini belum kekal ini. Ya, iya, nanti kalau sudah meninggal nanti ada yang lebih siksaan lebih parah lagi. Nah, itu di api neraka ya. Jadi jangan sampai kita ninggalin ibadah cuman karena perkara-perkara dunia ya. Nah, jadi ini sebagai pelajaran saja. Setelah Allah menolong saudaranya Pak Jumari, nanti setelah dari sini rajin ibadah, sholat 5 waktunya, zikirnya, baca Qur'annya. Kalau nggak bisa mudah caranya, cukup cari ustadz kiai sekampung ini yang dekat-dekat saja, belajar ngaji ya. Jadi insya Allah nanti bisa baca Quran, bisa sholat, bisa zikiran gitu ya. Ya sudah, nanti ini untuk pemulihan nanti saya bawa ke Padepokan ya, sama Pak Jumari nanti ikut saya. Nah ini kebetulan juga di kampung sini ada beberapa orang ya, nanti akan saya bantu juga. Ini yang pertama ya, yang pertama saya datangi malam hari ini. Terima kasih sudah dibantu Pak. Nah, yuk sekarang ikut saja. Baik. Ya, agar dia bisa kembali pulih lagi, kembali semula lagi. Intinya ikut saya aja. Ini sihirnya, pengaruh-pengaruh sudah hilang, tapi untuk pemulihannya belum ya, karena nanti ada tahap-tahap berikutnya pemulihan. Alhamdulillah sahabat, mungkin live-nya saya cukupkan dulu. Saya dengan bawa saudaranya ini untuk pemulihan agar dia bisa cepat tertolong, agar dia tidak menjadi korban santet lagi, karena ini sudah sangat parah ya, sudah 2 minggu. Ayo dibawa aja ke mobil. Iya. Ayo kameramen dibantu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.